Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Kembali lagi di channel Erwin Nur Afandi. Pagi hari ini kita mau modif tipis-tipis lagi nih teman-teman. Edisi PPKM, jadi kita cari kesibukan dengan modif New Scoopy. Iya, kita memodifnya di bengkel langganan kita, Dian Motor, yang merupakan sekretariat Bionik Bontang juga. Di video kali ini kita mau masang master rem hidrolik dan saklar Vietnam. Kemarin kita udah masang piringan, ganti piringan merek PSM. Kemarin nggak sempat videoin karena ada kerjaan. Terus nanti kita ini rencananya mau pasang holder Vietnam di Scoopy ini, kanan kiri, yang ada lampunya yang lagi viral nih. Terus ganti master rem. Master remnya ini mau kita ganti kanan kiri, ganti master rem Brembo. Rencana kirinya mau kita pasang cakram untuk belakang, cuman masih dalam proses order. Nanti bakal kita videoin juga proses pemasangan cakram belakangnya Scoopy ini. Oke, barang apa aja nih yang kita mau pasang di Scoopy ini? Ayo kita review. Oke teman-teman, ini part-partnya yang rencananya kita mau pasang di Scoopy kita. Ini teman-teman bisa lihat ada saklar. Ini rencana mau kita jadiin start stop engine, karena di Scoopy kan nggak ada start stop engine-nya, jadi kita mau tambahin ya, hitung-hitung tombol rahasia, jadi kalau terklik dia nggak bisa nyala. Terus ini dia saklarnya, saklar aeromotif atau biasa sering disebut teman-teman saklar Vietnam. Kita buka ya. Nah, ini dia kelengkapannya. Dapat stiker, dapat ini saklarnya, holdernya kanan kiri. Nah, ini yang sebelah kanan ada on off, ini nanti jadi idling stop. Ini on off lampu holder, ini switch on off lampu senja, lampu utama ini ya. Terus ini seperti biasa untuk starter. Ya, ini ya kita taruh dulu. Ini untuk yang kiri. Ini ada tombol dim. Ini lampu jauh, lampu dekat. Ini hazard. Ini seperti biasa rating, dan ini klaksonnya. Jadi ini untuk tombol yang sebelah kiri. Nah, kita request sih yang untuk Honda. Jadi ditambahin kabel nih dari sellernya. Untuk link pembeliannya nanti kita sertakan di video. Untuk pembelian saklar dan holder nanti kita pasang di Scoopy kita. Nanti part-part ini akan dipasangin sama mas mekanik yang ganteng, Mas Jack dari Dian Motor. Nah, ini saklarnya kita singkirin dulu. Lanjut ke master rem depan. Kita buka ya. Ini ada tabungnya 2 kanan kiri, karena kita rencana mau pakai cakram depan belakang. Terus ini master remnya kita buka ya. Oke, kita buka dulu ya. Untuk master remnya ini kita pakai Brembo replika yang ramah di kantong. Ini harganya nanti kita cantumin juga harga dan link pembeliannya. Ini master rem ini big, yang besar ya teman-teman, dan juga udah ada switch untuk remnya, jadi semuanya normal. Nah, dan ini yang kanan. Ini yang kanan, kita buka lagi ya. Yang tadi yang kiri ya teman-teman. Ini yang kanan. Nah, Brembo
RCS 19 versi replika. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya penampakannya, Brembo-nya. Ini kita dapat selang tabung, ini tabungnya lumayan gede nih. Dapat selang, terus dudukan tabung, klem. Tapi selangnya ini kayaknya harus kita ganti, dan dudukannya. Nah, ini switch remnya pakai tekanan oli. Mantap. Ikuti terus ya proses pemasangannya di Scoopy kita. Nah, jadi ini proses pembongkaran kap-kap bodi dan holder-holder, soket-soket kabel. Ini prosesnya saya percepat aja karena lumayan panjang. Dan untuk holdernya sendiri, di sini setelah dicek ternyata nggak PNP ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen pasang holder ini di Scoopy-nya, ini perlu banyak penyesuaian. Jadi harus ngurut kabel dulu untuk memasukkan beberapa fitur-fitur yang ada di holder baru ini, seperti kayak beam untuk matikan lampunya. Itu kan nggak ada di Scoopy ini, jadi perlu ngurut kabel lagi. Jadi di sini saklarnya dibongkar semua, bodi-bodi dibongkar semua untuk mempermudah mengurut dari jalur kabel yang mau kita pasangin saklar baru. Dan untuk pembongkaran kap-kapnya lumayan banyak yang dibongkar. Jadi kap depan, lampu depan, speedometer, holdernya itu sendiri, stang, jalur stang, itu semua dibongkar. Jadi buat teman-teman yang memasang sendiri di rumah, pastikan ingat jalur-jalurnya ya untuk mengembalikan baut-bautnya, jalur kabel-kabelnya. Jadi jangan sampai nanti pada saat sudah terpasang bautnya lebih. Nah, dan jadi untuk kabel-kabelnya sendiri juga ada jalur-jalurnya nih, sela-selaannya. Jadi saya pernah nyoba bongkar sendiri dan nggak tahu sela-selaannya ini. Pada saat saya pasang, motor di stang dibelokkan, gasnya malah ngegas motornya. Jadi pastikan semuanya pada saat perakitan nanti sesuai dengan jalurnya lagi. Jadi ini proses penyetingan posisi dari holder baru kita ya teman-teman. Nah, ini pelepasan jalur dari stang harus dilepas, soalnya kita kan mau masang kabel gas ini ke holdernya yang baru. Ini dilepas dulu, dimasukin ke holdernya. Jadi setelah dimasukkan, posisi kabel jadi berubah teman-teman ya. Untuk Scoopy kan Scoopy Beat Street, ini kan jalurnya lewat atas untuk kabel gasnya. Nah, karena pakai holder baru ini, jadi jalurnya lewat bawah lagi. Dan untuk stangnya di sini kita buat lubang baru ya, karena pengancing dari holder baru ini berbeda dengan pengancing bawaan Scoopy. Jadi perlu dibuatkan lubang baru untuk memasang holder ini. Untuk memasang pengancingnya di kanan maupun di kiri. Jadi dibor ulang stangnya. Ya, dan ini mulai ke tahap untuk pembongkaran soket-soket kabel. Jadi kabelnya mulai diurut lagi, dibongkar lagi, disetting lagi untuk mencari jalur dari holder yang baru. Nah, di sini kabel dari holder yang baru dipotong, dibikinkan lagi soket-soket yang baru yang sesuai dengan Honda, dicari lagi jalurnya. Jadi teman-teman yang memasang holder ini sangat disarankan, sangat dianjurkan untuk mencari mekanik yang benar-benar mengerti sistem kelistrikan. Jadi jangan yang asal-asalan, karena takutnya selain holdernya nggak berfungsi, bisa merusak kelistrikan dari motor. Nah, di video ini teman-teman mungkin lihat, bang itu kabelnya dipotong bang. Ya, kabel dipotong, tapi tetap diganti, nggak asal nyambung. Jadi diganti ujungnya, jadi kasihkan klem-klemnya Honda, ori Honda.
nanti dimasukkan lagi ke colokannya ini, ke soketnya. Jadi tinggal main tusuk-tusuk aja, nggak dipotong terus disambung disolasi gitu aja, nggak. Jadi tetap pakai ujungnya, pakai soket-soket ori Honda, terus nanti diklem terus disolasi bakar. Jadi hasilnya nanti bakal seperti orisinilnya lagi, seperti itu teman-teman. Dan di sini kabel yang dipotong ini kabel dari holder yang modifikasi, bukan yang orinya. Jadi orinya tetap aman. Jadi pada saat mau kembali di standarin lagi, tinggal colok aja. Dan yang lama ini juga dicarikan kabel ori untuk masuk ke soketnya lagi. Nah, ini proses pemasangan holder yang kiri sama seperti yang kanan. Itu tetap melakukan pengeboran untuk membikinkan lubang pengunci baru, lubang pengait baru dari holder yang modifikasi ini. Oke, ini masuk ke tahap pemasangan dari master rem yang kanan. Jadi ini yang teman-teman lihat ini yang dipegang. Ini master rem yang lama, ini master rem yang baru. Nah, yang kuning tadi itu merupakan sensor dari master remnya. Jadi di sini master rem yang kita pakai ini untuk switch remnya itu pakai sensor switch remnya ini kita pakai tekanan dari oli. Jadi pada saat di remnya ditekan, olinya turun. Nah, di situ sensornya untuk rem menyala. Ini ya, teman-teman bisa ngelihat ini proses pemasangannya switch remnya ke master remnya. Dan ini teman-teman bisa lihat ada kabel remnya sendiri. Kita masih pakai yang standar aja, belum yang variasi karena mengingat budget yang tipis karena sedang PPKM. Jadi ya kita tunda dulu mungkin untuk next konten. Jadi teman-teman juga bisa komen aja di video di bawah di kolom komentar, next apalagi nih yang mau kita pasang di Scoopy, project Scoopy ini. Rencana sih kedepannya kita mau masang cakram yang kanan lagi. Oh sorry, maksudnya cakram belakang. Jadi yang kiri juga switch rem master remnya bakal kita ganti jadi yang hidrolik juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat bentuk pemasangan setelah holder kanan dan master rem terpasang. Tabungnya belum, ini masih mau masang tabungnya lagi. Nah, ini selangnya masih bokeh yang bawaan dari master remnya. Jadi ini proses pemasangan tabungnya ke master remnya. Jadi tabungnya ini yang besar ya kita belinya. Jadi ini proses pemasangan selang ke tabung serta pemasangan bracket penyangga dari tabung minyak rem ini yang lumayan cukup besar ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman proses pengisian minyak remnya ke master remnya. Ini sambil dipompa-pompa supaya minyaknya mau turun. Keunikan selang rem bawaannya ini karena dia warnanya bening, jadi pada saat minyak remnya turun dari tabung itu kelihatan ngalir gitu. Ini teman-teman bisa lihat yang ngalir ya. Untuk pengisian minyak rem dari Brembo, master rem Brembo replika Vietnam ini sendiri, Vietnam apa Thailand ya? Ya, itulah pokoknya. Lumayan cukup cepat, jadi nggak terlalu lama dan nggak terlalu banyak angin yang terjebak di dalam master remnya ini pada saat pemompaan dari minyak rem itu sendiri. Ini teman-teman bisa lihat ya, olinya udah mulai turun, udah mulai ngisi ke master remnya. Dan gimana hasil jadinya, ikuti terus ya channel Erwin Nur Afandi. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Modifikasi simple, budget minim, mengisi kegabutan PPKM. Oke teman-teman, ini hasilnya dari modifikasi yang sudah kita lakukan. Kita review dulu dari saklarnya ya teman-teman ya. Oke. Kunci mana kunci? Oke, kita nyalakan dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi semuanya fungsi. Master rem ini masih berfungsi pada saat kita mau starter.
Kita tarik, masih bisa menyalakan ya. Untuk saklar di sini untuk idling stop. Jadi untuk idling stop ini awalnya fungsinya sebagai untuk mematikan dan menyalakan lampu dari saklarnya ini. Nah, dan awalnya kan kita mau pakai tombol yang kecil itu, kita mau pasang di sini. Cuman untuk supaya lebih rapi, jadi kita rubah nih. Jadi untuk lampu saklar ini akan menyala otomatis pada saat kita nyalakan lampu, dan tombol on off di sini kita gunakan untuk engine start stop. Kita tes ya. Nah, ini untuk idling. Nah, nyala ya teman-teman ya. Nah, ini untuk engine cut off. Nah, ini untuk matikan dan nyalakan lampunya. Jadi pada saat mati, nah ini karena siang gelap ya. Nah, kita nyalakan. Nah, nyala, kelihatan ya teman-teman, yang nyala ya. Jadi dia ngikut dari lampu depannya ini. Jadi pada saat lampunya mati, saklarnya juga lampunya bakalan mati. Dan pada saat lampunya nyala, saklarnya juga bakal ikut nyala. Lampu biru di sekitar, lampu LED di sekitar saklar ini bakalan nyala. Ini starternya fungsi dengan normal. Nah, ini yang untuk perkabelan. Kabel yang awalnya ada di atas ini otomatis pindah ke bawah. Nah, ini kita tambahi plat, kita buatkan plat untuk penyangganya. Oke, kita jalan ke yang kiri. Ini untuk lampu jauh, lampu dekat. Ini untuk hazard. Ini ya hazardnya. Hazard. Nyala dua-duanya ya. Nah, kemarin nggak masuk ke dalam video. Jadi untuk bikin hazard ini kita perlu namanya flasher tambahan. Di sini saya pakai flasher CR7. Teman-teman bisa browsing di marketplace. Di situ kelebihan flasher tersebut, dia bisa mengatur tempo dari kedipan dari lampu rating, lampu sen. Jadi bisa diatur mau cepat, mau lambat. Biasanya kalau dia hazard ini kan nyala dua-duanya nih lampunya. Jadi kedipannya itu lebih lambat. Nah, untuk dengan diganti flasher itu jadi bisa lebih cepat. Gitu ya teman-teman ya. Ini seperti biasa untuk rating. Nah, ini untuk klakson. Sip. Oke, kita matiin dulu. Oke, kita masuk ke master remnya. Nah, ini master remnya. Jadi di sini ada beberapa perubahan teman-teman ya, dari yang video kemarin yang kita pasang. Ini kita lakukan beberapa perubahan teman-teman. Nah, di sini awalnya kita pakai selang yang warna bening, transparan. Nah, setelah pemasangan nih mau kita review motornya. Ini di sini bocor karena memang dia bukan selang untuk master rem asli, jadi di sininya bocor. Nah, tes terus nih oli remnya. Akhirnya kita belikan selang untuk master rem yang ori. Ini selang untuk master rem belakang, biasanya motor-motor sekarang kayak Jupiter MX, Satria FU, ya pokoknya motor-motor yang cakram belakang. Ini ada selangnya, ini selangnya kita belikan. Di marketplace ada yang ori itu sekitar 50-60 ribuan yang orinya. Ini klaimnya juga ori, tapi ini kita beli di loakan aja, copotan. Karena di tempat saya pribadi saya sudah keliling untuk nyari selangnya doang nggak dapet, harus beli satu set. Terus kemarin kan teman-teman untuk bracketnya ini pakai ini kecil banget. Nah, jadi pada saat sudah dipasang dan dibawa jalan, tabungnya nih getar goyang, ting. kurang enak aja gitu dipandang, dia mentul-mentul. Nah, itu kita ganti plat kita las. Nah, jadi sudah lebih kokoh, sekarang lebih kokoh untuk master remnya. Jadi itu aja sih rubahannya dari bawaannya. Jadi kita tambahin plat sama ganti selang dari bawaan remnya itu sendiri. Oke.
Jadi gini ya penampakannya teman-teman ya. Penampakannya setelah dipasang saklarnya, yang kanan, yang kiri. Yang kiri ini agak renggang, soalnya ini kan masih orinya, yang kombi brake sistemnya bawaan Honda. Nah ini nggak bisa mentok di sini, jadi masih agak renggang. Nanti kalau ini master remnya udah kita ganti dengan yang seperti ini, insya Allah ini sudah bisa disetting rapat lagi, gitu teman-teman ya. Oke, untuk rubahannya itu aja. Nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar, next kita mau upgrade apa lagi nih Scoopy kita ini. Mungkin kedepannya dari kami pribadi mau pasang cakram di belakang. Ini untuk cakram depannya kita pakai piringan PSM, diameternya lebih besar ya daripada standarnya. Next kita mau pasang cakram belakang di sini. Jadi cakram belakangnya bukan di sebelah kanan tapi di sebelah kiri. Jadi biar sama, depan di kiri, belakang di kiri, dan tampilannya lebih rapi. Oke teman-teman, itu aja detail modifikasi dari all new Scoopy Donut kita. Buat teman-teman yang pengen beli part-part ini yang terpasang di motor ini, nanti di akhir video kita kasih lapak penjualnya dan link pembeliannya beserta harganya. Atau mungkin nanti bisa kita cantumin juga di kolom deskripsi. Oke teman-teman ya. Jangan lupa yang baru gabung, yang baru nonton video di channel Erwin Nur Afandi, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.